Ya, masih di acara After Hours with Helmi Yahya dengan tamu saya. Ini adalah sebenarnya adik saya, Wali Kota Bogor, Kang Bima Arya Sugiarto. Jadi ini seorang dokter politik sebenarnya. Kang, sebelum kita lanjutin, saya kembali akan menunjukkan apa yang akan lakukan yang muncul di media beberapa hari terakhir. Maka sambil makan, Kang. Beserta unsur Forkopimda bersepakat untuk mengawal bersama-sama PSBB khususnya di pasar agar tidak terjadi penyebaran virus COVID-19 secara massal. Kesal karena warganya tak hiraukan imbauan pembatasan fisik, Wali Kota Bogor Bima Arya tegur para pedagang dan pembeli di Pasar Anyar. Di pasar ini, para penjual tak menjalankan imbauan jaga jarak. Tegakkan disiplin, Wali Kota perintahkan pedagang yang tidak termasuk komoditas pengecualian dalam aturan PSBB untuk berhenti berjualan dan mengemasi dagangan mereka. Jadi kerja keras nih, Kang? Harus. Kita nggak punya pilihan. Kalau kita tidur, kita santai, Ya. nggak ada yang ngurus. Ya. Oke. Karena warga harus selalu diingetin. Warga harus selalu tahu bahwa ancaman itu setiap hari mengintai kita. Dan Nggak ada. boleh lengah sedikit pun. Dan ada dan nyata. Dan ada nyata. Ya. Nggak usah berdebat, ya. Nggak usah berdebat. Ini ada. Ya. Apalagi di pasar. Apalagi di pasar. Sampai sekarang ini. Itu pelanggaran. Karena waktu itu PSBB total harusnya Ya. tutup. Tutup. Nah, ini buka. Nah, udah gitu banyak kerumunan gitu ya. Ya. Dan yang agak waktu itu buat kita gregetan, ibu-ibu yang beli baju-baju itu, kita ambil KTP-nya, kita cek di aplikasi kita, ternyata mereka penerima bansos dari pemerintah. Jadi orang-orang yang harusnya masuk kategori miskin atau tidak mampu, tapi Ya. mereka menggunakan uang itu untuk Beli beli pakaian. baju lebaran. Padahal bansosnya lebih pada untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi itulah realitas sosial di kita ya. Segala macam dinamika suka dukanya. Oke. Ada ini apa keluhan masyarakat yang paling dikomplainkan dari kebijakan-kebijakan yang Kang Bima lakukan? Rata-rata bicara soal perut. Rata-rata merasa bahwa udahlah pemerintah jangan Oke. terlalu keras gitu ya. Oke. Kita ini perlu kerja. Ya apalagi yang sekarang ada loh sekarang yang masih belum bisa kerja, itu teman-teman yang kerjanya di tempat hiburan malam yang beresiko seperti Ya. karaoke dan lain-lain. Ini kan masih belum buka. Gitu. Ya. Nah ini juga yang kita perhatiin. Ya. Terus kalau masalah pelayanan kesehatan ini juga menjadi sangat penting, menjadi ujung tombak kita dalam mengatasi COVID-19. Adakah keluhan masyarakat, mungkin bantuan dari pemerintah harusnya lebih banyak atau apa, Kang? Keluhan lebih banyak ini ya, biasanya itu kalau warga ada tendensi ke arah COVID, nggak terima keluarganya misalnya. Karena misalnya swabnya belum COVID, padahal kan itu namanya probable. Oke. Jadi kemungkinan ya, atau suspek begitu. Ya. Nah, jadi hal seperti ini warga harus terus diedukasi. Belum di swab, tapi kalau klinisnya itu sudah mendekati COVID, itu harus masuk kategori itu dan perlakuannya sama, gitu kira-kira. Selama COVID ini, Kang Bima bekerja jauh lebih keras ya. Berapa persen keluar kantor gitu, bertemu langsung dengan masyarakat, menghimbau, melakukan sidak, itu berapa persen dibandingkan duduk di kantor? Kayaknya 50-50 ya. 50-50? Iya, jadi di kantor itu konsolidasi sama tim, sama dinas kesehatan, Ya. ya, rapat terus evaluasi data-data, dan sesekali juga keluar untuk memastikan bahwa pasukan itu bergerak di lapangan. Ya, harus cek sendiri itu. Iya dong, harus begitu. Kalau nggak kita cek ya mereka mungkin nggak terlalu sering juga turun. Beruntung punya wakil wali kota juga yang bisa Oke. menjadi Ya. ini ya, di penjaga di Pak Wakil, di kantor. oke, kita saling melapis. Saling melengkapi, melapis. ya. Sama-sama anak muda lagi. Lebih tua dia sih. Oh, lebih muda dari saya maksudnya. Kang, Jakarta kembali melakukan PSBB kedua ya. Apa dampak kebijakan yang Kang Bima lakukan di Bogor untuk mengantisipasi? Bukan ini berpengaruh ya, bukan saja masalah tadi orang jadi makan ke Bogor, tapi apa yang Anda lakukan terhadap warga Bogor sekarang? Kebijakan apa?
Sebetulnya ada bagusnya ya, karena orang Bogor yang kerja di Jakarta kan banyak, ada ratusan ribu gitu. Ketika dilakukan WFK dari Jakarta ya mereka stay at home. Ya. Ya, jadi ini agak mengurangi juga sebetulnya, bagusnya begitu. Yang antisipasi ya hanya itu, orang-orang Jakarta supaya kalau ke Bogor tertib ya. Kemarin kita tutup jalur lari, jogging favorit sekeliling Istana Kebun Raya. Ya. Itu tempat favorit buat orang-orang Jakarta. Jadi datang ke Bogor untuk lari, untuk jogging atau goes di situ. Itu kita tutup. Karena kalau Sabtu Minggu itu numpuk. Ya, jadi bikin kerumunan ya buat potensi penularan di situ. Ya makanya ini sekalian juga ya bagi yang sekarang lihat live, kalau mau lari di seputar Istana Kebun Raya nggak bisa. Jadi besok sama Minggu itu kita tutup. Jadi kalau mau lari di tempat lain aja, nggak di pusat kota. Untuk mengurangi kemungkinan penumpukan di pusat kota. Sampai kapan? Sampai waktu yang tidak ditentukan. Sampai kita rasa sudah aman, ya baru kita izinkan untuk dibuka lagi di situ. Di Bogor itu melakukan apa? PSBM atau apa sih? Itu PSBM, pembatasan sosial berskala mikro. Ya. Jadi fokusnya adalah ke RW. RW ada yang merah, ada yang tidak merah. RW yang merah itu ketat. Nggak boleh berkumpul lebih dari 10 orang. Ya. Tempat ibadah ditutup, nggak boleh arisan dan lain-lain. Tapi RW yang tidak merah itu masih boleh berkumpul sampai 30 orang. Nah, jadi langsung kita fokus ke situ. Ya, ini dikawal oleh aparat terus, dimonitor oleh aparat terus di situ. Ini yang kita sebut mikro. Jadi energi kita langsung fokus ke wilayah, bukan skala kota yang besar. Ada data menarik nih Kang. Terserah mau nanggap apa enggak. Katanya selama COVID angka perceraian di Bogor agak naik gitu. Benar, betul. Apa penyebabnya Kang? Yang utama adalah ekonomi ya. Karena kalau di Bogor kita nyambungin dengan data yang lain. Angka perceraian di kota Bogor meningkat drastis. Sehari bisa 100 laporan. Ini sebabnya. Iya. Di Bogor itu ada 40% warga yang mengaku putus kerja karena COVID. Hampir 80% itu terpapar secara ekonomi. Jadi kalau pondasi ketahanan keluarganya nggak kuat, ya bisa bubar jalan. Memang berat gitu. Berat sekali ya. Itu faktor ekonomi ya. Faktor-faktor lain mungkin ada. Ya ada keluarga yang malah happy diminta stay at home. Tapi mungkin ada keluarga yang malah sengsara ketika disuruh berkumpul bertemu istri anak 24 jam. Mungkin juga gitu. Dulu mah kangen ya, kalau udah ketemu terus mungkin ada persoalan-persoalan lagi ya Kang. Iya. Apa solusi yang ditawarkan atau bagaimana apa wali kota menanggapin angka ini Kang? Ya satu-satu ya. Untuk urusan ekonomi ada bantuan strateginya ya. Ya seperti tadi ya, bansos ada. Kemudian kita buat crowdfunding Mas Helmi. Jadi kan APBD nggak cukup untuk bantu orang itu semua. Jadi kita buat aplikasi namanya jaringan keluarga asuh kota. Sosial ini? Iya, jadi Mas Helmi bisa masuk ke aplikasi itu. Kemudian pilih keluarga di kecamatan, bahkan ada foto keluarganya. Untuk dibantu? Untuk dibantu ditransfer langsung. Efektif? Efektif. Tahap pertama ada 600 keluarga yang dibantu. 1 juta untuk 2 bulan. Nah, itu salah satu cara kita untuk membantu keluarga yang tidak terjangkau oleh APBD. Baik Kang, bakal banyak sekali topik-topik yang selanjutnya. Kita break dulu, jangan kemana, setelah ini kita akan segera kembali. Masih bersama dengan Wali Kota Bogor.